Aku udah nggak sabar nih, aku mau mau menyapa little expert kita di sini sudah ada Karki. Halo Karki. Hai. Halo Kak. Halo Karki. Sehat Karki? Baik aja sih Kak. Baik-baik aja. Oke, Karki. Aku dengan Kak Vanessa. Karki di sini anak batch 1 Hactive Kids ya. Udah sesi keberapa Karki Ya sekarang? Kak, sesi 4 kalau nggak Sesi salah. keempat, berarti sebentar lagi final project ya. Mantap nih Karki ini. Ya Final Kak. project. Oke, Karki, boleh boleh memperkenalkan diri dulu gitu ke kakak-kakak. Namanya siapa? Kemudian kenapa Karki suka programming? Kelas berapa saat ini Karki? Silakan Karki. Halo, nama saya Karki Wibla Kafari. Jadi soal tertarik itu sih, kayak gimana ya, kayak suka gitu. Kan pertama-tama tuh lihat teman, ayah, habis itu orang sekitar gitu. Nah, aku tuh biasanya kayak kok bisa nih bikin gini, bisa bikin gini, bisa bikin desain kayak gitu. Interested banget gitu ke dalam hal-hal coding, desain, dan lain-lain gitu. Awalnya awalnya memang memang suka ini ya. Karki ini agak-agak spesial juga nih karena sukanya juga bukan cuma web base atau mobile base. Tapi Karki juga suka data science ya Karki ya. Iya kak. Aduh, apalah aku ini Kak Kenny dibandingkan Kak Karki. Suka data science dari kecil. Oke, Karki, awal mula banget kenapa kamu suka programming? Aku sambil ngelihat portofolionya Karki nih, CV-ku kalah banget sama Karki nih, bener. Boleh di-share dulu Karki awalnya, kenapa data science, kenapa full stack, coba Karki. Soalnya sih udah sering lihat ayah di Hmm. kantor ayah gitu. Ngeliat temennya ayah gitu coding-coding Hmm. kayak bagus gitu liatnya. Oh, Ada jam-jam tambahan gitu, bisa belajar ilmu yang lain. Jadi kayak mau gitu aja, ayahnya Karki programming ya? mengikutin orang. Ya, Iya, oke. Karki ini sampai pernah dapat beasiswa juga ya Karki. Jadi benar-benar Karki ini adalah salah satu contoh yang sudah terarah nih sukanya apa, inginnya mau jadi iya kak. apa, dan dapat fully support juga ya dari orang tuanya Karki ya. Gitu. Iya, Aku sempat lihat profilnya Karki nih di scratch.mit.edu. Di sini iya. Karki bilang, I am 9 years old, enthusiastic with coding, and in the future I will beat Linux Torvalds, Bill Gates, and Steve Jobs. You're so incredible, you know? Kamu mau jadi Steve Jobs. Oke, Karkinya hilang ya? Mana Hmm. nih Karki? Oke, jadi Karki ini memang kalau kita lihat dari portofolionya Karki ya, sangat-sangat disupport juga sama orang tuanya. Dan untuk program Hactive Kids ini juga semoga menjawab salah satu pertanyaan yang ada di Q&A, tahap-tahapannya apa saja. Jadi dari 5 sesi itu, yang pertama adalah kita mengenalkan coding dengan PictoBlocks. Itu satu dulu. Yang pasti children friendly ya, mudah dicerna oleh anak-anak.
kita mau pertama kita sebar awareness dulu aja. Pentingnya ilmu programming ini ya perlu tatap muka gitu. Nah, mengikuti sukses TV, kita mau spread awareness dulu nih ke anak. Recording in progress. Ketertarikan itu dari anak-anak kita berharap bahwa di kemudian hari itu bisa menjadi sesuatu yang positif dan bisa menjadi membawa chain reaction juga nih, yang satu orang sudah bisa nanti akan mengajarkan yang lainnya seperti itu. Nah, di sini juga kita udah jalan satu dan dua batch ya untuk Active Kids nih di sini, Kak Kenny dan Kak Belita, dan juga teman-teman yang lain. Untuk di batch 3 dan batch ini special diskon buat teman-teman yang mau anaknya ikut di program Active Kids ini. Oke, nah nanti akan kita informasikan diskonnya seperti apa. Sekarang kita mulai dulu aja ngobrol-ngobrol santai ya dengan Kak Kenny dan Kak Belita seperti itu ya. Kak Kenny dan Kak Belita nanti akan akan ada beberapa pertanyaan gitu. Tapi jawabnya santai aja, kita ngikutin flow aja seperti itu. Mungkin dari Kak Kenny dulu ya, Kak Kenny. Mau nanya apa nih? Oke, Jangan susah-susah loh. Enggak susah-susah. Tapi bener loh, kita seneng banget Kak Kenny bisa join di acara ini ya. Pertama itu, yang kedua kita juga seneng ternyata Kak Kenny lulusan IT juga sebelumnya. Dia benar-benar familiar dan melek teknologi juga ya Kak Kenny ya. Suka teknologi dari kecil. Dari kecil. Nah, Kak Kenny kan juga pekerjaannya kan bisa dibilang mompreneur iya, selebgram iya, ya nggak sih Kak Kenny? Ya iseng-iseng lah itu. Iseng-iseng dia ya. Oke, nah, menurut Kak Kenny nih, di era digital kayak gini kan semua serba digital ya Kak Kenny ya. Boleh di-share dong Kak Kenny, ini sebelum Kak Kenny memutuskan masuk IT ya di BINUS ya. Apakah jauh sebelum itu memang Kak Kenny udah familiar nih dengan programming, dengan teknologi gitu? Itu mulai kapan Kak? Mulai kapan ya? Kayaknya mulai SMP. Jadi SMP tuh aku baru pertama kali punya handphone. Nah itu tuh pas baru pertama kali mulai handphone aku tuh kayak jiwa kulik-kuliknya tuh kayak keluar gitu. Jadi handphone tuh aku kulik-kulik gitu, ini bisa buat apa ya, ini bisa buat apa ya gitu. Terus kalau ada handphone keluaran baru, aku update langsung, aku beli yang baru gitu. Sampai kalau teman-teman aku tuh handphonenya rusak, mereka tuh minta tolong aku. Jadi kayak toko handphone berjalan katanya. Dulu aku juga sempat punya cita-cita mau punya toko handphone, toko elektronik gitu, karena aku suka aja ngulik-ngulik ini buat apa ya gitu. Terus ya udah sampai akhirnya aku memutuskan untuk masuk ke IT di BINUS itu karena aku suka gitu ngulik-ngulik teknologi, ngulik-ngulik gadget gitu. Oke, berarti semua awalnya memang dari ngoprek-ngoprek ya sebenarnya Kak Kenny. Iya. Ya kita kalau bahasa programmingnya tuh ngoprek-ngoprek laptop gitu kan sebenarnya. Oke, menarik. Berarti memang dari SMP udah kenal banget ya sama yang namanya teknologi ya Kak Kenny ya. Apalagi zaman-zaman dulu mungkin kita mulai, kan Kak Kenny seangkatan ya sama aku nih. Mulai dari Friendster mungkin kan mainnya. Mulai dari Friendster, sebelum Friendster ya Friendster benar pertama ya. Iya. Oke, nah apalagi Kak Kenny kan dulu sempat kuliah di BINUS, kemudian
Ya mungkin sekarang switch karir ya istilahnya. Nggak kerja jadi programmer jadi Soalnya banyak yang programmer lebih pinter ya kayaknya. tapi semua bisa menjadi Aduh, programmer dan belum telat nih buat Kak Kenny kalau mau ntar mau belajar lagi pokoknya. ya, ditunggu. Berarti Mm. Kak Kenny punya banyak banyak teman ya, banyak teman atau kerabat yang memang kerjanya sebagai programmer Kak Kenny. Ya, iya, teman-teman kuliah aku semuanya kayaknya jadi programmer semua tuh semuanya. Jadi programmer. Suami aku juga dulu dia kuliahnya juga IT sama Oke, tapi terus ujung-ujungnya pengusaha ya Kak ya. apa? Ujung-ujungnya Pengusaha. pengusaha jadi. Heeh. Terus Oke. mm, Menurut Kak Kenny waktu waktu Kak Kenny kuliah ya, mm, kuliah belajar IT itu kan 4 tahun ya Kak ya. 4 tahun, 4 tahun pas loh aku lulus. Oh, siap. 4 tahun pas lulus ya. Perlu disebut. 4 tahun, 4 tahun dan BINUS kan juga terkenal oke lah ya untuk Hmm. programnya gitu. Apa yang membuat Kak Kenny ngerasa oke ini penting nih ilmu programming nih gitu. Esensi apa yang Kak Kenny dapat dari belajar programming tersebut saat itu? Esensi apa ya? Itu karena aku suka teknologi aja sih. Aku suka ngutik-ngutik, aku suka desain-desain, suka segala yang berhubungan dengan komputer, dengan gadget tuh aku suka. Jadi kayaknya aku cocok di bidang itu deh gitu. Jadi Cocok di bidang itu. terus aku juga ngeliat tren-trennya tuh kayak udah mulai bergeser ke dunia online semua tuh makin kesini tuh gitu. Jadi kayaknya penting sih buat belajar coding dan segala macam itu. Oke, pernah pernah kepikiran nggak Kak Kenny one day gitu ya, pengen deh ngenalin programming ini ke Aira, ke anaknya Kak Pengen Kenny. banget. Terus kayaknya akhirnya juga lumayan suka sih kayaknya dengan ngoprek-ngoprek dia iPad kan ngoprek-ngoprek iPad-nya dia, laptopnya dia segala macam dia juga suka ngulik-ngulik juga bahkan dia suka mama tahu nggak ini ternyata bisa kayak gini loh bisa kayak gini loh Nah, gitu. curiosity udah Terus aku kebangun Kak. wow. aku nggak tahu aku merasa kayak wow kok dia lebih tahu dari aku gitu. Intinya kita kalah sama anak zaman sekarang Kak. Anaknya lebih Iya iya mereka lebih lebih ini banget lebih melek teknologi dari kecil soalnya. lebih lebih kritis juga ya. Gitu sih ya. Menarik, menarik. Nah, kita bahas Aira ya, yang usianya 7-8 tahun mungkin ya, Kak Kenny. Hmm. Nah, aku mau tanya juga nih sama Kak Belita di sini. Halo Kak Belita. Halo, halo, Kak Ya, Vanessa. Kak Belita. Ya, thank you Kak Belita. Di sini kan Kak Belita sebagai psikolog anak ya, kita kita bicara terkait teknologi dan dunia digital gitu. Eh, Mm-mm. Anak-anak kita memang udah in touch banget gitu ya sama yang namanya iPad, sama yang namanya tab, tablet, apa handphone. Kita harus akui mereka kadang memang lebih lihai juga gitu ya ngoprek-ngopreknya. Nah, menurut Kak Oke, Belita, ini kan pasti ada dampak positif dan negatifnya nih gitu ya. oke, benar. Apakah ada pengaruh untuk tumbuh kembang anak nih, Kak Belita, bagi anak-anak yang memang nempel sama gadget? Bisa kita tahu nempel ya sama gadget. Nempel dalam arti misalnya dalam sehari itu bisa berjam-jam gitu Ya, ya, iya. Kak Vanessa ya. Mm-mm. Memang kalau anak-anak apalagi masih di usia dini gitu ya, usia 2 sampai 5 tahun atau masih SD udah 6 jam sampai 8 jam gitu ya di depan laptop atau di iPad dan bukan untuk tugas-tugas tertentu atau bukan aktivitas-aktivitas yang educational gitu, yang mendidik itu biasanya dampak negatifnya itu banyak. Kalau itu kontennya ya, yang penting kan kontennya. Kontennya itu sekedar entertaining gitu, entertainment saja misalnya, atau kontennya itu games-games yang biasa lah ya, mungkin anak-anak zaman sekarang gamesnya itu kadang-kadang agak ada yang agresif gitu ya, games perang-perangan gitu. Itu pasti dampak negatifnya ada banyak gitu. Pertama tentunya dari segi sosialnya, dia ke sosial kalau dia main gamenya atau nonton video-video yang isinya pukul-pukulan gitu, atau thriller segala macam, tentu dia kalau sama temen nantinya itu juga yang dilakukan gitu. Karena dia modeling kan, dia belajar untuk berinteraksi sama orang lain itu dengan cara apa? Oh di video nggak apa-apa loh kalau aku mukul orang misalnya, kan orangnya hidup lagi, contohnya kayak gitu. Kalau itu kan biasanya di video-video itu sesuatu yang tidak real kan gitu. Dan juga kenapa ada dampak-dampak negatifnya pastinya kalau kontennya itu tidak educational, yang games atau sekedar tontonan saja, biasanya apalagi tontonannya fantasi ya, biasanya juga
anak ini saking nempelnya sama si gadgetnya itu, dia aktivitas fisiknya itu tidak ada, gitu. Nyaris bisa dibilang tidak ada. Kalau aktivitas fisik tidak ada, nanti berarti otot-otot tubuhnya itu tidak terlatih, gitu. Anak-anak usia SD, usia TK itu kan masih dalam tahap perkembangan ya. Dan tahap perkembangan yang paling concern sekali di mereka itu adalah motoriknya, gitu. Kenapa sih anak-anak tuh dibilang anak-anak kan tugasnya bermain, gitu ya. Kalau psikolog-psikolog pada bilang anak-anak itu tugasnya bermain, gitu. Ya, dalam permainan itulah mungkin mereka bisa belajar sesuatu. Kenapa juga bermain? Maksudnya bermain itu mereka ada kesempatan untuk bermain secara fisik, gitu. Ya, jadi nggak melulu di komputer, nggak melulu di gadgetnya. Boleh di gadget, dan dengan konten-konten tertentu yang kita sebagai orang tua lihat betul, kita saring betul, tapi ada baiknya mereka juga melatih fisik mereka. Kenapa? Bayangin deh, coba kalau mereka nanti duduk di kelas gitu kan, kalau duduk di kelas terus mereka nggak tahan tuh, suka lari-larian, sering merhatiin nggak kalau mbak-mbak, misalnya kalau ini anak kenapa sih di kelas anak saya ada yang suka gangguin temennya gitu kan, atau ada yang suka dikit-dikit kok bangun dari tempat duduk Nggak gitu bisa kan. diem. Iya itu, nah nggak bisa diem gitu. Itu tanda-tanda anak-anak yang kemungkinan besar kurang mendapatkan aktivitas fisik yang seimbang gitu. Jadi cuma di dalam rumah aja, misalnya aktivitasnya tuh sedentary ya, cuma nonton TV misalnya gitu ya, atau cuma main game gitu. Itu bahayanya tuh bisa banyak dalam hal seperti itu gitu. Dampak-dampak negatifnya pasti ada kayak gitu. Gitu sih. Jadi memang dampak negatif itu banyak banget. Mulai dari wah jadi nggak betah duduk, cepet capek, kalau diajak jalan dikit udah nangis gitu ya misalnya, yuk jalan yuk nemenin mama yuk kemana gitu kan, terus capek gitu, aku mau main game aja gitu, cepet nangis, mudah tantrum, kayak gitu sih ada sih memang gitu. Itu kalau memang dia nempel terus ya, Kak Vanessa ya, gitu sih. Oke, berarti memang tetap harus diseimbangkan dengan kegiatan lain, khususnya Benar. yang berhubungan dengan motorik halus dan kasarnya mereka ya gitu ya Kak Beli. Benar, karena mungkin masih dalam masanya kan gitu. Cuma apakah sama sekali tidak boleh gadget? Oh, gadget justru boleh. Menurut saya boleh gitu. Bolehnya tapi dalam hal apa? Kayak kontennya, justru konten itu yang penting. Sebenarnya yang dia tonton tuh apa sih? Oh, ternyata yang dia tonton itu adalah eh, video-video educational kayak National Geographic gitu kan misalnya, atau video-video di mana dia belajar olahraga atau dia belajar alfabet. Nah, itu justru sesuatu yang baik gitu. Tapi tetap harus dibatasin. Supaya apa? Supaya nggak adiktif juga gitu. Tapi kalau kontennya menarik dan bersifatnya ya pelajaran juga atau melatih proses berpikirnya dia, nah itu boleh gitu. Gitu sih. Jadi tetap diseimbangin dan kita juga lihat kontennya tuh apa sih gitu. Jadi kita saring Berarti memang harus ada konten ini satu hal yang penting ya, gitu ya. Benar, konten itu satu hal yang penting. Terus juga time managementnya ya, berarti ya time management untuk lihat videonya misalnya berapa lama, berapa menit atau berapa jam, iya gitu. Nggak apa-apa sih, kan kita juga bisa ngajarin anak untuk belajar. Oh kalau di rumah itu ada aturan tertentu loh. Kamu kapan boleh pegang gadget, kamu kapan boleh main gitu. Gitu sih Kak. Iya, berarti ada reward ya, ada sesuatu hal yang sifatnya reward dan kita boleh memberikan gadget itu as a reward juga gitu, boleh Kak Belita ya? Benar boleh. Sering banget kok klien-klien saya yang akhirnya anaknya suka banget gadget, terus jadinya tapi nggak terbengkalai kan tugas-tugas sekolahnya. Padahal tugas sekolah juga mesti ada yang pakai gadget juga. Tapi gadget yang dia pakai justru dia kunci pintu kamarnya, terus dia main game. Gitu kan. Nah kalau kayak gitu caranya, berarti nggak apa-apa, pasang aja aturan. Oke, kalau kamu lagi pegang laptop, itu jangan kunci pintunya. Ada mama di situ misalnya. Yuk kita kerjain bareng-bareng misalnya gitu, atau kamu boleh ngerjain dari jam berapa sampai jam berapa, terus setelah itu kamu boleh main game gitu.
Jadi ngerjain tugas misalnya setengah jam, terus habis itu setengah jam lagi kamu main game boleh gitu. Tapi habis itu kita taruh lagi ya, karena kita misalnya mau tidur dulu atau kita misalnya mau makan dulu kayak gitu. Yang penting tuh ada aturannya sih gitu. Oke. Tapi apakah benar bahwa gadget ini memang adiktif ya buat anak-anak ya? Kalau kata-kata gadget, menurut saya bukan cuma gadget gitu. Proses bermain apapun yang menyenangkan, benda-benda apapun yang terasa menyenangkan buat anak, buat orang dewasa juga, segala sesuatunya itu bisa adiktif. Selama itu terasa gampang banget untuk kita dapatkan, gitu ya, itu tuh bisa membuat itu menjadi kita ketagihan, membuat kita ketagihan. Misalnya apa? Ketagihan makanan pun bisa, gitu. Jadi bukan cuma gadget sebenarnya, tapi di gadget proses rewardingnya itu gampang banget, memang kayak gitu. Kayak gimana misalnya proses rewarding yang gampang banget? Sekedar pakai gerakan tangan, gerakan jari aja, ngeklik apa, terus munculkan hal yang kita mau. Misalnya, oh ada video yang aku senangi. Nah, itu rewarding. Terus ngeklik lagi, muncul lagi hal yang aku senangi lagi. Karena itu sesuatu yang gampang, makanya bisa adiktif. Gitu. Nah, tapi beda nih. Gadget juga, misalnya kalau kita gitu ya, Mbak Fani, saya kerja 10 jam sehari gitu di depan laptop. Kan nggak adiktif kan sama kerjaan kita, sama Karena nggak kita menyenangkan juga, ya. gitu ya. Kenapa? Iya, karena tidak ada reward yang langsung kan ya, ini ya, gitu. Nggak rewardingnya secara langsung, gitu. Coding pun juga kayak gitu kan. Coding nggak rewardingnya secara langsung. Kita usaha dulu, ada planning dulu, baru muncul reward, gitu. Jadi kalau code bersifat misalnya belajar atau coding, itu bukan sesuatu yang adiktif. Jadi kita lihat dulu konten untuk dia pakai gadgetnya itu apa. Gitu. Kalau kontennya itu sesuatu yang entertainment gitu kan, terus gampang banget rewardnya, kemungkinan besar akan adiktif. Gitu, Kak Vanessa. Nih aku sampai take note nih, berarti ada 2 hal yang penting nih, Kak Belita ya. Catat ya. Pertama adalah konten, ya. Pertama adalah konten, yang kedua adalah durasi ya berarti ya. Durasi gitu. Durasi. Ketiga itu aturan dari orang tua, penerapan aturan dari orang tua. Regulasi gitu. dari. Boleh nonton apa aja gitu ya. Oke. Benar. Dan ini memang related juga nih sama program Active Kids gitu. Kenapa kita mengajak juga para orang tua untuk mengenal programming, at least apa itu programming, apa itu yang dilakukan anak-anaknya pada saat mengikuti sesi program ya, selama program berjalan gitu. Untuk Active Kids ini memang kan ada 5 sesi. Seminggu 1 kali, dan itu maksimal 90 menit gitu. Kita juga mau mengencourage orang tua untuk melihat anaknya ngapain selama mengikuti kursus ini. Selama program pembelajaran, apa sih yang dipelajari oleh buah hatinya gitu. Nanti progresnya apa, nanti di ujung, apa yang akan mereka buat, itu kita mau mengajak juga orang tua untuk, istilahnya untuk terjun juga gitu. Anak gue ngapain sih, bikin apa gitu, pantang kan gitu. Seperti itu. Nah, balik lagi ke Kak Kenny ya, Kak Kenny ya. Oke, Kak Kenny, untuk Aira, mulai kapan Kak Kenny memperkenalkan gadget, dan kegiatan apa yang Kak Kenny berikan ke Aira untuk mengimbangi nih? Seperti tadi katanya Kak Belita kan harus diimbangi dengan kegiatan lain, khususnya motorik. Nah, saat ini Aira sekolahnya online atau offline? Silakan. Online. Aira mulai kenal gadget tuh dari 6 bulan lagi ya, dari 6 bulan. Tuh kayak dulu tuh suka ngajarin gambar-gambar, suka ini tuh kucing, ini anjing, apa segala macam dari iPad gitu. Terus ini warna apa tuh kenalin dari iPad. Tapi di samping itu aku juga kenalin sama buku gambar, sama buku setiap tidur dibacain buku segala macam gitu. Cuman emang susah sih ya kalau mau bener-bener no gadget tuh, aduh susah banget gitu. Jadi ya seling-seling ada gadget, ada buku juga gitu. Terus masalah durasi ya, durasi sebelum PPKM ini aku tuh nge-limitin Aira buat boleh main gadget tuh setiap hari 1 jam. Aku tuh masang screen time di semua gadgetnya dia itu. Jadi kalau udah 1 jam tuh udah kelok, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Udah, tapi semenjak pandemi ini agak longgar ya, soalnya kayak mau ngapain lagi di rumah gitu. Jadi ya selama dia main gadget itu, selama aku di sebelahnya ya nggak apa-apa lah gitu. Dia mau main video call sama temennya, main game sama temennya gitu ya
oke lah agak longgar gitu. Tapi aku imbangin juga dengan Aira suka main di halaman, terus main sepeda kalau sore, terus gambar juga, gambar yang nggak di iPad gitu, gambar beneran. Terus kalau kita lagi masak gitu dia ikutan main masak-masakan ya, pokoknya diseru-seruin aja lah selama pandemi ini gitu. Gitu sih. Oke, oke. Ya, berarti memang ya dari kitanya juga ya, dari maminya juga yang harus ikut ikut nyemangatin nih, ikut motivasi Ya, anaknya, ayo main di luar gitu. Kan iya. berani kok. Kalau enggak dia nggak bakal mau, dia lebih milih main gadget kali di dalam. Kalau nggak dimarahin tuh. Benar, 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 benar. Apalagi Hmm. Aira jago gambar ya, termasuk yang jago gambar juga Iya, ya, dia seneng gambar sih. Heeh. seneng gambar. Oke, di sini kan Kak Kenny suportif banget ya sama anaknya gitu kan. Nih benar-benar udah mulai mapping nih, oh Aira sukanya gambar, oh sukanya ini. Iya. Kak Kenny pernah atau mungkin pernah ngelihat ada bibit-bibit Aira suka coding kah? Nah, Atau dia tuh kan yang tadi aku bilang dia kayaknya agak melek teknologi juga gitu kan. Maksudnya dia suka ngasih tahu ini bisa loh tulis kayak gini. Ntar ya? Hmm. Udah lihat gadget adalah satu dan lain hal gitu. Kemudian konten. Konten Oke. bisa video, bisa bisa informasi apapun gitu. Dan kemudian ada game ya, Kak Bet. Oke, ya. Nah, eh, game ini kan juga banyak pro kontra ya, apalagi sekarang game ini makin canggih gitu ya. Makin makin apa ya, makin high definition, I see. resolusinya itu makin ya Real makin banget real ya. gitu. Makin real udah gitu sekarang bisa main game online gitu kan. Masing-masing online mainnya bareng gitu kan. Nah, terkait dengan game ini, sebagian besar ada yang pro yang mengatakan game dapat membantu mengembangkan strategic thinking yang baik gitu Iya, ya. oke. Karena bagi mereka yang kontra bilangnya enggak, ini justru nanti malah merusak perkembangan otak anak lah atau apa, walaupun tidak disertakan dengan riset yang benar-benar ada gitu ya. Oke. Ini kan hanya opini aja gitu. Nah, menurut Kak Bel, gimana nih kalau dari sudut pandang Kak Belita sebagai seorang psikolog? Dampak ya, berarti dampak game itu ke perkembangan otak gitu ya, perkembangan pikiran anak gitu ya. Kalau game itu kan seakan-akan kayak simulasi, di mana kita bisa mencoba sesuatu, tapi badan kita tetap aman gitu kan. Ya kan, kayak Pastinya. semacam Lagi kan simulasi tadi ya. kan? Apalagi RPG gitu kan, kalau mainnya RPG gitu, kayaknya seakan-akan real banget gitu kalau berperang segala macam. Strategic thinking tentunya bisa dilatih dengan game gitu. Dan banyak banget memang kalau penelitian-penelitian psikologi kalau dicari, banyak banget game yang diteliti, dikembangkan khusus untuk mengembangkan strategic thinking, dan memang beneran ternyata strategic thinking seseorang itu meningkat. Ya. Oh. Itu bisa. Kenapa juga kayak gitu? Karena kondisi itu seakan-akan real, tapi risikonya itu sebenarnya nggak ada. Ya. Benar. Jadi itu memang suatu hal yang terasa sangat membantu ya kalau proses belajar gitu. Nah, yang bikin jadi kesannya kontra itu adalah saat game tersebut, gimana ya? Saat anak sedang main game, tapi mungkin di usia mereka belum bisa membedakan yang mana fakta, yang mana fantasi, kemudian nggak ada pendampingan. Itu yang bahaya. Jadi kalau kita anak main game, ada baiknya kita di sampingnya nggak apa-apa, terus kita cerita bareng sama mereka, itu kondisinya real apa enggak, kalau di dunia nyata itu seperti apa, gitu. Kalau kita mukul orang, terus itu di gamenya itu orangnya bangun lagi gitu kan, kita bilang kalau, tapi kalau di dunia nyata nggak kayak gitu ya, kalau mukul kan sakit, gitu. Pasti orangnya nanti berdarah, pasti orangnya nanti masuk rumah sakit, gitu. Kemungkinan besar orangnya bahkan nggak bangun lagi, kayak gitu. Jadi kita harus ajarkan mereka tetap perbandingan dunia nyata sama fantasi itu kayak apa gitu. Jadi kalau nggak ada bimbingan kita, nggak ada aturan dari kita, itulah yang berbahaya sebenarnya kayak gitu. Tapi kalau soal simulasi membangun strategic thinking, iya benar bisa. Kayak misalnya deh, kalau nggak usah game yang pakai gadget gitu kan, game biasa aja kayak misalnya Monopoly itu kan sebenarnya juga simulasi kan. Kita
melakukan sesuatu, belajar mengendalikan uang tanpa ada risiko uang kita beneran kandas gitu kan. Anak itu betulan habis uang jajannya kayak gitu. Nah, game itu semuanya sama. Konsep game itu sebenarnya sama gitu. Gimana caranya kita mempelajari sesuatu tanpa ada risiko yang real gitu. Sebenarnya itu sih kapan ya sekarang. Aduh, menarik banget. Berarti ini bisa kita tarik nih kesimpulannya, semua balik lagi ke kita sebagai maminya. Dampingan anak-anak. Tanggung jawabnya berat ya. Iya. Balik Benar. anak-anak gitu kan. Iya. Jadi memang dari kitanya yang harus fully support juga ya. Benar. Dan willing to participate juga ke proses mereka grow ke depannya gitu. Benar. Kita kepengen dia jadi A atau jadi B, semua balik lagi kalau anaknya nggak mau, gimana kan gitu kan. Nah, oke. Aku mau balik ke Kenny nih. Pasti Aira udah jadi ini ya? Udah banget. Oh iya, udah banget. Aduh, dia udah punya hayalan-hayalan sendiri nih ya. Kalau udah gede mau jadi gimana-gimana sampai detail-detailnya dia udah ada. Oke, berarti udah ada komunikasi ya dari anak-anak yang memang udah tahu nih mau apalagi anak cewek ya Kak ini urusan baju aja kadang di usia Aira udah enggak mah aku maunya pakai yang ini kesukaan aku gitu. Ya pasti kan udah kayak gitu. Nah, misalnya Aira bilang, "Mah, aku mau ikut Active aja," gitu kan. Let's say nih, oke, Aira masuk Active Kids gitu. Apa nih? Apakah memang Kak Kenny, oke, Aira boleh ikut Active Kids sekedar memperkenalkan coding, atau memang Kak Kenny setuju nih bahwa ilmu programming itu ya udah kamu ini bekal satu bekal ini kamu belajar programming, tapi kedepannya kamu mau jadi apa? At least kamu punya skill ini nanti yang kamu bawa ke depan. Iya, aku juga nggak muluk-muluk sih kalau misalnya Aira aku sekolahin di semua, nggak cuma di Active Kids, di semuanya aku nggak muluk-muluk dia. Aku cuma pengen dia tahu dasarnya aja. Nih dasar nih ada loh untuk menciptakan sesuatu game ini yang kamu mainin itu. Ada prosesnya, ada ilmunya, ada orang-orang di balik semuanya ini yang menciptakan game ini menjadi seperti ini gitu. Ada desainernya, ada programmernya, ada semuanya segala macam. Aku pengen Aira tahu aja semua tuh ada prosesnya, untuk menjadi sesuatu itu ada prosesnya gitu. Jadi ya dia belajar dasar-dasarnya aja, yang ini asal dia tahu aja aku udah cukup puas sih. Nggak perlu dia jadi programmer yang pinter banget gitu. Nggak apa-apa. Cuman dia asal dia tahu aja ada bahasa coding dan lain-lain itu. Aku pengennya sih gitu. Iya, menarik sih. Aku kan cowok ya. Anakku cowok, seumur Aira juga. Dan memang ya anak gadget juga gitu ya. Jadi ada tugas dari sekolahnya disuruh bikin yaitu inovasi. Ini surprising juga buat aku ya sebagai maminya yang kok toto ini anak begini gitu ya. Jadi dia gambar satu kayak iPhone, cuma di belakangnya bukan Apple tapi eggplant. Dia bikin ini sendiri, bikin merek sendiri. Dia bikin eggplant phone with 100 cameras. Jadi ada kameranya. Jadi bolongnya semua belakang. Yang kayak gini-gini kan juga sebenarnya ya lucu gitu ya kalau di usia sekarang. That's why ada program Active Kids yang kita mau ini bisa jadi media atau medium buat mereka mengalokasikan energi itu gitu, curiosity itu ke dalam program yang memang positif gitu. Oke, balik lagi ke Kak Belita, pertanyaan terakhir Kak Belita. Ilmu programming yang kita kenalkan sejak dini itu penting apa sih Kak Belita? Maksudnya tujuan kita kan adalah biar si anak ini menggunakan gadget ke suatu hal yang lebih produktif, yang lebih positif. Gitu. I see. Ya, boleh di-share insight-nya mungkin Kak Belita. Oke. Kalau memperkenalkan gadget untuk sesuatu yang produktif, menurut aku itu adalah sesuatu yang bagus ya, gitu. Ya. Jadi supaya mengenalkan anak, hey, gadget ini bukan cuma buat kamu entertainment doang loh, gitu. Bukan cuma kamu menghibur diri, terus kamu nonton aja dan melakukan sesuatu yang pasif. Tapi kan coding sebenarnya itu aktif ya. Dia berpikir dulu,
sebenarnya untuk menciptakan suatu hal yang aku inginkan di bayanganku, caranya tuh kayak gimana. Terus memecah-mecah itu menjadi sesuatu rangkaian yang lebih kecil, gitu. Nah, proses berpikir itu tuh sebenarnya sangat rumit, tapi bisa dilakukan oleh anak-anak dan justru harusnya dipelajari di usia-usia kayak usia SD gitu ya, udah bisa mulai dipelajari tuh proses berpikir. Ada masalah apa atau aku punya bayangan apa, terus langkah-langkahnya tuh kayak gimana, itu sebaiknya dipelajari dari kecil gitu. Caranya bisa macam-macam, salah satunya yang mungkin coding gitu. Karena di coding pun kita sebenarnya diajarkan kan gitu buat, saya nggak belajar sih, tapi saya mendengarkan dari siswa-siswa Activate gitu ya. Jadi belajar berpikir secara runut, bikin dulu algoritmanya, baru kamu coding gitu kan. Dan di situ anak-anak belajar untuk berpikir secara runut dan ada plan-nya. Disitulah pentingnya mungkin belajar coding ya gitu, belajar planning. Sebenarnya belajar matematika, ada soal cerita bisa juga sih belajar tentang planning gitu. Tapi mungkin lebih menarik kalau hasilnya adalah game yang aku buat sendiri. Kayak gitu kan, itu salah satu contohnya. Atau animasi yang aku buat sendiri gitu. Jadi kesannya itu sesuatu yang berharga banget. Kalau pelajaran matematika ya mungkin ya sekedar untuk dinilai guru atau bukan sesuatu yang relate banget sama hatinya dia atau kesukaannya dia gitu. Dengan ngasih misalnya coding gitu ya, kalau memang dia suka game atau suka animasi gitu, sebenarnya anak ini bisa belajar planning dan juga belajar problem solving dengan cara yang terstruktur, tapi dengan reward yang sangat menyenangkan buat dia gitu. Jadinya sebenarnya ini sesuatu yang positif dampaknya gitu. Cara untuk mengembangkan problem solving dan planning apakah cuma dengan coding? Enggak. Caranya ada banyak. Ini salah satu caranya aja kalau anak bapak ibu itu misalnya memang suka dengan gadget atau suka dengan games gitu. Kenapa enggak kita perkenalkan? Benar kata Kak Kenny tadi. Apa yang ada di baliknya gitu. Jadinya proses berpikirnya dia tuh bisa lebih jalan dan lebih kreatif lagi gitu. Karena kan proses membuat game tuh rumit ya sebenarnya gitu. Gitu. Oke, berarti positif ya kalau kita memang mengalokasikan energi anak ini untuk belajar coding gitu ya. Karena di situ ada proses planning, ya meruntun masalah dari awal sampai sekian gitu misalnya. Karena kan ini juga melatih problem solving skill juga ya, Kak Belita ya. Benar. Oke. Nah, Kak Kenny, sebagai orang tua nih Kak Kenny, kira-kira ada pesan nggak buat mami-mami lainnya atau ada encouragement dari Kak Kenny buat mami-mami yang mungkin anaknya seperti Aira nih udah mulai aktif, kemudian tertarik sama animasi, tertarik coding gitu. Kira-kira pesan Kak Kenny apa nih buat mami-mami lainnya? Apa ya pesannya? Ya kita harus pinter-pinter aja sih ngelihat bakat dan minat anak gitu. Pasti setiap mama, setiap orang tua tuh pasti merhatiin lah anaknya suka apa, minatnya apa gitu. Dan harus kita barengin juga dengan kita melihat tren ke depannya tuh seperti apa gitu. Jadi kayak sekarang tuh kayak trennya tuh kan udah semi-semi ke online semuanya gitu kan, kayak bener-bener semua deh, sekolah, kantor, belanja, semuanya tuh udah serba online, sekarang tinggal pakai handphone gitu segala macem. Dan sekarang tuh kayak banyak tenaga-tenaga manusia yang digantikan oleh sistem gitu. Jadi kayak contohnya bayar tol, berapa puluh ribu manusia yang diberhentikan kerja gara-gara sistem itu sendiri gitu kan. Jadi ya nggak menutup kemungkinan di masa yang akan datang semua penyedia jasa dan lain-lain itu semua udah digantikan oleh sistem gitu. Kayak sekarang bayar parkir di mall udah pakai sistem, pokoknya kasir udah pakai sistem, semuanya udah pakai sistem gitu. Jadi menurut aku belajar coding dari sekarang itu sesuatu yang harus sih. Terus kemarin tuh aku sempat lihat di CNN gitu ini Pak Jokowi tuh sempat ngomong kayak lebih penting belajar ilmu coding dibandingkan bahasa Inggris untuk anak-anak zaman sekarang gitu. Jadi pas dia ngomong kayak gitu, berarti di masa yang akan datang mungkin ini akan kepake sekali gitu. Kalau kita mau anak-anak kita bisa survive di masa yang akan datang gitu, kayaknya kita harus membekalkan mereka dengan ilmu-ilmu coding itu gitu sih. Masuk banget afirmasinya ini Kak Kenny. Iya kan? Si pintu tol ini
kita juga termasuk yang terlambat ya sebenarnya Kak Kenny kalau Iya. negara lain gitu. Apalagi kalau kita ngelihat ya contoh deh yang dekat kayak Malaysia gitu ya. Bahkan mereka juga nggak perlu nge-tap gitu. Mobil udah dekat udah kebuka sendiri palang Iya. kan. Pakai itu ERP apa sih itu namanya ya? Ya, itu, nah, balik lagi itu kan programmer yang bikin. Iya. Itu programmer yang bikin Iya, balik lagi. betul. Oke. Berarti dampaknya positif ya kalau kita mengajarkan Iya. coding dari kecil. Setuju. Tapi yang penting diiringi dengan ya memang si anak ini mau. Bakat dan Jangan minat anak itu sendiri, benar. Jangan benar. dipaksa. Ya, karena pengalamanku waktu aku handle Hacktivate ya, aku kan dulu ya di lini depannya Hacktivate lah. Aku yang menginterview anak-anak yang mau masuk belajar coding gitu. Dia sama kayak kakeknya ini, backgroundnya IT. Dia disuruh bapaknya jadi programmer, dia tidak bisa. Gitu. Bapaknya masuk Hacktivate, akhirnya dia nangis ke aku. Aku tuh mau seni rupa, bukan itu. Jangan lulusin. Jadi balik Nggak lagi bisa dipaksa juga, iya benar. Ya, benar. Jadi balik lagi ke anak, kalau memang anaknya mau, kita support sebagai orang tua. Kita support dan kita tunjukkan jalannya gitu, tapi jangan maksa. Betul, karena akan lebih menyenangkan ketika memang anaknya ini happy mengerjakannya kan. Gitu. Daripada nanti ya deh demi nyokap gua, demi bokap gua, mau deh biar mereka nih seneng. ikutan coding gitu. Iya. Zaman-zaman kita kan pasti ada rasa kayak gitu Iya. waktu itu. Iya kan? Masuk ini, masuk itu, ya. Iya. Ujung-ujungnya biasanya manajemen tuh ngambilnya. Iya. Tapi sekarang ya kita lebih open minded. Sebagai orang tua. Bersyukurnya kita di generasi kita anak-anak juga udah mulai usia SD, kita bisa lebih communicate-nya bisa lebih enak lah ya sekarang. Gitu. Oke, Kak Kenny dan Kak Belita. Ini enak banget ngobrolnya nih sama Kak Kenny sama Kak Belita. Kita masuk ke sesi Q&A ya, boleh ya? Ya, oke. Oke. Aku mau menyapa dulu, ini banyak juga partisipan yang dari luar Jakarta, ada yang dari Aceh, Kak, ada yang dari Sumbawa, ada yang dari Banyuwangi, banyak nih. Oke, aku satu-satu coba aku lihat. Tadi kayaknya ada yang mau nanya ke Kak Kenny juga sama Kak Belita. Oke, aku sapa dulu. Ini ada Bunda Lingka dari Bogor, anaknya masih bayi. Halo. Kemudian ada Mbak Desna dari Depok, anaknya baru 2 tahun. Boleh nanti kita pikirin coding buat bayi gitu ya. Ada dari Samarinda juga. Nah, ini dari Samarinda. Oke, ini Mbak siapa? Oh, Mbak Marlia namanya. Oke, anaknya ada umur 5 tahun sama 1 tahun. Oke. Nah, pertanyaan coba aku lihat. Sebentar. Mau izin bertanya kepada narasumber, tapi tidak disebutkan narasumbernya siapa. Oke, ini agak berat nih kayak pertanyaannya. Kak Kenny sama Kak Belita sambil siap-siap memilih pertanyaan terbaik ya Kak ya? Oke. Masing-masing satu. Oke. Ini buat Kak Kenny sih bisa nih. Bagaimana seharusnya generasi alfa, aduh berat Kak. Aduh, aku takut nih jawabnya. Boleh dibantu juga sama Kak Belita ya. Bagaimana seharusnya generasi alfa bisa membangun kompetensi dalam jangka panjang di bidang coding ini di era industri 4.0 dan pandemi COVID-19 ini serta menghadapi bonus demografi. Oh my God. Oh, wow, apa itu? Yang akan datang. Silakan Kak Kenny. Aduh, gimana Kak Beliza itu? Ada 2 pertanyaan nih. Sekalian aja yang keduanya. Dan apa saja tantangan dan strategi yang harus dilakukan di era industri 4.0 menyongsong 5.0 dalam mempersiapkan anak-anak yang kompeten serta potensial di bidang coding ini. Oke. Ayo, silakan. Kak Beliza, gimana coba? Jadi saya dulu Kak, apa gimana? Bisa jawab. Oke, Kak Belita coba. Oke, ya generasi alfa bisa membangun kompetensi dalam jangka panjang. Oke, membangun kompetensi tentunya kita lihat dulu kompetensi itu kan ada banyak ya, gitu. Dan tapi kita lihat yang paling basicnya itu dulu apa? Karena kayak kalau kita mau numbuhin pohon atau tumbuhan tanaman gitu kan, kita kan pasti lihat akarnya dulu. Gitu. Dia itu kalau akarnya nggak kuat, mau kompetensinya banyak kayak gimana pun,
ya sama aja bohong gitu. Kayak punya sertifikasi macam-macam tapi akarnya nggak kuat, sama aja bohong. Jadi yang paling pertama tentunya basic skill of learning. Contohnya apa? Problem solving itu basic skill of learning. Ya. Gitu. Eh, Kemampuan numerasi dan literasi itu basic skill of learning. Coba Bapak Ibu bayangkan misalnya kalau anak Bapak Ibu gitu ya udah besar, terus dikasih apa ya? Dia kerja di salah satu perusahaan. Terus dia dikasih tugas untuk coba kamu hitung misalnya penjualan Coca-Cola berapa sih hari ini gitu kan di Jakarta gitu. Terus dia kemampuan basic skill of learning itu nggak kuat, kayak problem solvingnya nggak kuat atau kemampuan numerasinya itu nggak kuat dan dia nggak paham sama inti dari pembicaraan si bosnya itu, dia akan bilang nggak tahu Pak, gitu. Udah selesai sampai situ. Tapi nggak ada usaha buat memecahkan masalah itu. Sementara kalau dia punya problem solving skill yang baik, gitu kan, kemudian dia juga punya kemampuan numerasi dan literasi yang baik, dia akan bisa bilang, oke Pak, penjualan Coca-Cola yang mana? Coca-Cola ada banyak. Contohnya gitu, ini tidak disponsori oleh Coca-Cola ya, Bapak Ibu, tapi ini contoh aja. Coca-Cola tuh ada banyak jenisnya. Bapak mau Coca-Cola yang mana? Dia bisa tanya balik ke atasannya. Oke, Coca-Cola kaleng. Oke, Coca-Cola kaleng dari jam berapa sampai jam berapa Bapak maunya? Karena ada banyak, gitu kan. Oh, hari ini 24 jam. Oke, 24 jam. Saya cari dulu ya, Pak, datanya. Gitu. Itu adalah kemampuan problem solving skill. Kata-katanya kesannya sederhana, kayak, ya udah tolong kamu hitungin penjualan Coca-Cola sehari berapa di Jakarta. Tapi dia breakdown kecil-kecil. Gitu. Itu sebenarnya problem solving skill yang bisa dibawa mau jurusan kuliahnya apa aja gitu kan, mau kerja di mana aja itu modalnya ya. Itu modalnya benar. Mau jadi pengusaha kayak itu juga dipakai gitu kan, ngejawab pertanyaan konsumer itu kayak gimana kan itu juga kepake problem solving skill gitu. Atau juga kalau jadi sekolah gitu kan, jadi sekolah gimana sih memecahkan masalah orang gitu, ya kita akan melakukan problem solving skill dulu, kita analisis dulu dari awal. Nah itu yang harus kita tanamkan di anak-anak, mau dia generasi apapun gitu ya, basic skill of learning itu harus ada gitu. Itu menjawab mungkin ya bagaimana caranya generasi alpha bisa membangun kompetensi. Basic skill of learning-nya dulu gitu. Setelah itu dia mau belajar kompetensi lain apapun itu akan lebih gampang gitu ya. Belajar bahasa misalnya, mau belajar bahasa Inggris, mau belajar bahasa Swedia, mau belajar bahasa Jepang, kalau dia belum paham bahasa ibunya percuma aja gitu. Atau bahasa yang biasa dipakai sehari-hari lah. Misalnya sehari-hari pakai bahasa Inggris, ya berarti bahasa Inggris gitu, harusnya dikuasai dulu gitu. Kalau bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia. Setelah itu, barulah diajarkan pelan-pelan bahasa lain. Skillnya bisa banyak, tapi kan basicnya ada. Basic literasinya tuh ada. Nah, itu yang saya maksud, akarnya dulu gitu. Ya, itu pertama. Kemudian, ini aku langsung jawab yang kedua apa gimana? Boleh Kak Bel. Oke. Dan apa saja tantangan dan strategi yang harus dilakukan di era industri 4.0 dan menyongsong 5.0 untuk mempersiapkan anak-anak yang kompeten serta potensial di bidang coding. Tantangan dan strategi di 4.0 ya. Wah, ini udah level makro ya. Baiklah. Baik, Pak Kamarul ya. Jadi kalau untuk level makro, kenapa sih tantangannya apa untuk anak-anak belajar coding gitu kan, mempersiapkan belajar coding ya, berarti tantangan untuk belajar coding. Tantangannya apa? Itu lebih ke arah seberapa siap kita sebagai orang tua dan juga lingkungan untuk mempersiapkan anak ini. Itu pertama, pasti jadi tantangan dong. Kita siap nggak sih mendampingi anak saya belajar coding? Nanti kalau dia nanya saya juga nggak ngerti lagi kan. Gitu. Kalau beda misalnya ke orang tuanya kayak Kak Kenny gitu kan. Kak Kenny ya pasti mungkin ada yang diingat-ingat gitu kan dikit, jadi bisa jawab gitu kan. Nah, seberapa siap nih saya mengajari itu gitu. Atau mungkin sebenarnya saya ngajarin problem solvingnya dengan cara lain yang lebih mudah bagi saya gitu. Itu bisa jadi strategi kalau mau, wah saya sebenarnya nggak kompeten-kompeten banget sama coding, tapi saya lihat dulu deh apakah pengajarnya itu mampu gitu kan untuk membimbing tanpa saya membimbing secara
maksimal gitu kan, atau sebenarnya saya juga butuh. Jadi saya mungkin harus belajar dulu gitu. Seperti apa gitu kan. Kita harus paham dulu medannya gitu. Terus kalau era industri 4.0 tuh macam-macam ya bertantangannya, kayak sebenarnya teknologi udah pasti digunakan. Jadi mungkin belajar coding itu penting gitu. Kedua, tapi bukan cuma coding kan gitu. Kalau sekedar belajar coding tapi dia nggak paham lingkungan sekitarnya, permasalahan apa sebenarnya yang dia mau pelajari gitu. Sebenarnya coding itu berguna untuk apa? Untuk menjawab permasalahan kan. Gojek itu ada untuk menjawab permasalahan masyarakat kan awalnya gitu. Kayak Gojek deh misalnya. Awalnya kita kalau naik ojek tuh males banget gak sih, harus nawar-nawar gitu kan. Tapi Gojek muncul dengan solusi bahwa kamu tinggal klik, itu udah keluar harganya, udah datang langsung, nggak perlu panas-panasan nunggu tukang ojek di depan rumah. Itu awalnya Gojek. Sederhana banget permasalahannya, tapi dipecahkan oleh coding. Gitu. Nah, jadi bukan hanya coding, tapi anak itu harus kenal permasalahan di lingkungan sekitar itu seperti apa. Gitu sih. Kalau itu di segi anak-anak ya. Kalau segi orang dewasa itu beda lagi, agak lebih rumit. Gitu. Tapi kalau dari segi anak-anak sebenarnya sederhana. Gitu. Kenalkan dia ke lingkungan sekitarnya. Isu-isu penting apa sih yang ada di lingkungan sekitar. Gitu. Ya. Supaya suatu saat nanti dia bisa, problem ini sebenarnya jawabannya ini. Jangan-jangan. Gitu. Terus dia bisa nyoba sendiri. Gitu. Itu sih, semoga itu menjawab ya. Gitu Kak Vanessa. Sangat berat gitu. Iya, agak berat ya. Expert gitu ya. Yang aku tangkap yang penting akarnya dulu. Iya. Akarnya. Oke. Terima kasih Kak Beli. Coba aku boleh nggak sih? Monggo. Iya. Kalau untuk anak-anak kayaknya perlu ditanamkan rasa keingintahuannya tuh harus kayak ditanamkan gitu. Jadi buat anak haus akan pengetahuan gitu. Benar. Dia akan ngulik-ngulik gitu. Terus kayak menurut aku yang terpenting itu dibanding dengan skill otak dan segala macam, komunikasi itu penting gitu. Jadi kayak dia tuh harus belajar bersosialisasi, cara ngomong yang baik, etika ngomong segala macam harus ditanamkan dari kecil gitu untuk menyongsong masa yang akan datang itu. dan juga koneksi. Dan juga teman-teman, dia harus punya teman-teman yang banyak gitu. Gitu sih dah tambahannya. Ini ya networking ya. Benar. Oke. Aduh, semangat nih aku jadinya. Di sini ada pertanyaan yang langsung mention Kak Kenny nih. Dari Mas. Izin bertanya. Sebentar. Kak Kenny, tantangan terberatnya apa selama belajar coding waktu itu? Berat sekali semuanya. Aku tuh teman-teman aku tuh gak ada yang cewek, semuanya cowok di kelas tuh. Aduh ya Allah. Terus setiap nyari kelompok tuh aku kayak aduh males banget sih harus sama cowok-cowok ini gitu. Ya udah, terus habis itu kebanyakan kan orang-orang di BINUS ambi-ambi gitu kan. Jadi kayak lo jangan males dong, kalau lo males lo jangan di kelompok gue deh gitu. Jadi kayak aku suka didepak-depak gitu. Jadi ya udah, itu tantangannya karena mereka semua suka kayak gitu. Aku jadi kayak lo lihat nih, gue bisa nih gitu. Tanpa lo semua gue bisa nih gitu. Ya udah, jadi aku belajar dengan baik untuk bisa gitu. Tantangannya apa ya? Ya bahasa coding itu harus ini sih, harus ngafal segala macam dengan ribet gitu. Jadi ya itu aja sih, harus lebih belajar lagi aja kalau untuk belajar coding. Berarti balik lagi ke curiosity ya, rasa ingin tahu, keinginan problem solving. Udah tuh. Tapi memang balik lagi nih ya, rasa itu memang harus ditumbuhkan dari kecil, dari dulu gitu. Supaya pas udah kaget kayak kita, Kak Kenny. Iya. Nggak boleh pasrah aja tuh. Nggak boleh. Ini menarik. Barusan Kak Kenny bilang dulu di kampusnya kebanyakan cowok ya, yang IT ya. Nah, ini related banget waktu kita lagi nge-grow si Hacktivate. Itu 1-2 batch itu cowok semua Kak, nggak ada yang cewek. Sampai kita buka yang namanya beasiswa khusus perempuan. Kemudian kita punya program yang namanya Women in Tech. Kita encourage perempuan untuk, ayo lu juga bisa jadi programmer.
Emang kebanyakan laki-laki ya yang ini akan teknologi ya. Ya, Mm. benar. Oke, ke pertanyaan selanjutnya, apa efek samping dari coding? Ini dari Mbak Maria yang dari Samarinda. Agak banyak nih pertanyaannya, Mbak. Dan umur berapa manfaat coding untuk pembelajaran dini? Umur berapa anak bisa mulai coding dan bagaimana cara supaya anak suka coding? Berarti balik lagi ke komunikasi awal ya, Kak Kenin dan Kak Belita ya. Gimana caranya gitu. Mungkin nanti kita bisa dapat insight langsung dari Karki nih, dari our little expert Karki di sini. Nanti aku akan tanya Karki, mungkin Karki bisa bisa share juga gitu ya Oke, Kak. awalnya. Termasuk pertanyaan dari Mas Doni dari Surabaya yang suka main game anaknya itu dialihkannya gimana gitu. Oke, coba aku ke pertanyaan selanjutnya. Dari siapa ini? Dari Mbak Murniwati ya. Halo, maaf saya mau tanya, waktu belajar coding anak lebih baik dilakukan jam berapa? Itu pertama, durasinya berapa lama? Kemudian kalau dia bosan, gimana tuh kalau dia ke distract hal lain? Mungkin Kak Belita kali ya yang bisa jawab ya. Silakan Kak Oke. Belita. Ini bisa juga pertanyaannya sama nih sama Mbak Citra Kartika. Semoga bisa menjawab sekaligus. Oke ya. Jadi ini kalau berapa lama jam coding gitu kan? Berapa belajar coding tuh lebih baik di jam berapa? Itu pertama saya jawab dulu. Di jam berapa itu em, nggak ada aturannya sih, lebih tepatnya. Tergantung anak ibu itu lebih konsentrasinya di jam mana gitu. Kalau saya sih lebih fokusnya situ. Anak ibu udah siap belajar atau enggak di jam berapa, kita ikutin aja gitu. Gak usah dipaksakan harus bangun pagi-pagi gitu kan belajar coding. Kalau belum nyambung ya sama aja bohong gitu kan. Ya. Jadi lebih baik kita lihat anak itu udah siap belum di jam-jam tertentu gitu. Dan kalau berapa lama durasinya per sesinya sebelum mereka bosan atau kedistrak sama hal lain ya. Karena usia Oke, memang mudah bosan atau kedistrak itu betul, Bu Murni. Jadi ya memang anak-anak itu wajar banget kalau mereka mudah bosan atau terdistrak sama hal-hal lain. Kalau dia mudah bosan, di bawah usia 12 tahun, itu biasanya ya mungkin sekitar 30 menitan, itu mereka udah capek, dan itu adalah hal yang wajar, gitu. Kalau mereka udah capek, nggak apa-apa kalau mereka itu mau bangun dulu, mau ke toilet dulu, mau ambil minum dulu, it's okay. Nanti mereka balik lagi, gitu. Karena wajar aja ya, kalau orang dewasa pun kayaknya udah duduk setengah jam tuh kadang-kadang, apalagi kalau tugasnya berat, gitu. Pasti kita udah setengah jam aja udah bosen banget kan gitu apalagi anak-anak gitu dan kalau kita belajar apalagi online gitu kan menurut saya lebih baik nggak jangan diforsir anak untuk duduk terus-terusan di depan laptop gitu misalnya jam jam belajar sekolah mungkin 50 menit tapi kalau udah 20 menit dia mau ke toilet ya silahkan boleh banget ke toilet atau ambil minum gitu ya karena kalau di rumah itu distraksinya pasti lebih banyak gitu dan anak jadi lebih cepat mudah lelah karena banyak distraksi dan stimulus. Kalau di sekolah bedanya lingkungan sekolah kan itu biasanya steril ya gitu. Cuma ada buku atau ada laptop, terus ada teman-temannya. Saat teman-temannya lagi konsentrasi belajar, anak-anak itu akan lebih mudah untuk mempertahankan konsentrasinya, untuk ngikutin crowd, untuk ngikutin orang-orang di sekitarnya. Tapi kan kalau di rumah cuma dia doang. Jadi kita juga perlu empati sama dia untuk ya udah kalau kamu istirahat dulu 5 menit misalnya minum, makan snack, boleh balik lagi. Gitu ya. Jadi ada jeda itu penting gitu. Nggak apa-apa. Gitu sih. Semoga menjawab pertanyaannya, Mbak Murni. Iya. Semoga Oke. menjawab ya. Oke. Amin, amin. Oke. Ada lagi ini dari Mbak Dini dari Subang. Izin bertanya ya Kak, ini boleh nih buat Kak Kenny. Bagaimana cara menilai atau melihat atau cara mengetahui bakat anak? Itu pertama. Lalu bagaimana jika bakatnya tersebut tidak sesuai keinginan atau harapan kita sebagai orang tua, Kak Kenny? Gimana, Oke, Kak Kenny? maaf boleh diulang lagi nggak? Tadi kayaknya sinyalnya agak ini. Bagaimana? Oh, oke. Pertanyaannya Hmm. adalah
bagaimana cara kita melihat atau Hmm. menilai bakat anak kita nih. Oh, Kita ngelihatnya dari kemudian bagaimana kalau si anak ini tidak sesuai nih sama harapan dan keinginan kita sebagai orang tua. ya sulit ya itu Balik ya. ke zaman kita nih. Untuk melihat Silakan. untuk melihat bakat itu dari kecil aku udah ngeliat sih kayak misalnya aku nempatin Aira di semua aspek gitu. Misalnya aku ngelesin dia di musik, dia ngelesin dia nyanyi, ngelesin dia gambar, ngelesin balet apa segala macam gitu. Aku suka lihat aja misalnya dia kalau misalnya mau les yang ini, aduh malas, aduh nggak mau berarti dia itu udah coret tuh. Oke, enggak gitu. Dari awal udah nggak semangat berarti bukan di sini nih bakatnya gitu. Cuman dari awal sampai terakhir yang dia konsisten terus tuh kayak di gambar ini dia setiap mau les gambar, mau ada kegiatan gambar tuh dia excited gitu kayak berapa berapa more minute lagi mulainya, berapa ini dia tungguin banget gitu. Jadi kayak oh berarti kayak dia interestnya di sini nih Oke. gitu. Terus apa namanya? Gimana caranya kalau dia nggak sesuai sama ekspektasi kita Mm-mm. gitu ya? Gimana ya? Aku dari awal tuh eh, udah menerapkan kayak oke mau jadi Aira mau jadi apa, Aira mau sukanya kemana, aku nggak bakal larang-larang, aku cuma mau support, aku mau ikutin aja dia maunya gimana. Jadi ya udah dia mau jadi apa nggak ada beban di akunya gitu. Jadi nggak aku nggak mau kayak orang-orang tua zaman dulu yang kamu harus jadi dokter gitu, kamu harus jadi apa gitu. Nggak PNS jadi kah? dari apa PNS kamu harus PNS biar dapat pensiun. Harus. Iya, pokoknya anak mau jadi apa, jangan pernah kita atur-atur ya. Itu kan jalan hidupnya dia gitu. Jadi tugas kita tuh cuman support dia aja, bimbing dia aja sampai dia jadi yang dia mau gitu. Hmm. Yang penting bisa jadi penerus Omnikopi gitu ya. Oh Yang enggak ya? penting harus kerja gitu. Oh, kan punya Perempuan harus coffee shop seperti berpenghasilan. maminya. Aduh, Oh, gitu. oke ini. Oke. Satu lagi kali ya pertanyaannya ya. Oke. Satu lagi pertanyaan. Coba tadi usia berapa anak bisa jalan coding? Udah. Cara memulainya gimana? Apakah sudah terlambat untuk anak 7 tahun diajarkan coding? Mungkin aku bantu jawab aja. Untuk usia anak diajarkan coding, kalau kita saat ini kalau kita balik ke Active Kids, kita mau mulai dari usia 10 sampai 14 tahun. Itu Oke. usia kelas 4 SD lah. Karena mereka sudah mulai fokus ya. Fokusnya udah mulai Mm-mm. terarah. Kemudian kalau umur 7 tahun saya rasa sih belum terlambat ya. Cuma memang untuk Active Kids sendiri memang belum bisa untuk usia 7 tahun gitu. Tapi tidak ada yang namanya kata terlambat atau terlalu dini lah gitu istilahnya. Karena kan nanti akan ada tahapan untuk usia segini belajarnya apa, usia sekian belajarnya apa gitu. Yang penting komunikasi dulu sama anaknya, seperti Kak Kenny tadi ya nanya nanya ke anaknya sukanya apa. Jadi kita sebagai orang tua kita observe dulu, kita tanya dulu sukanya apa, baru kita support mereka seperti itu. Kata Kak Dini, terima kasih jawabannya Kak Kenny, sangat bermanfaat yang tadi. Oke, Kak Kenny dan Kak Belita, thank you banget ya tadi Q&A-nya. Nanti boleh sambil dipikir-pikir siapa penanya terbaik, Kak Kenny dan Kak Belita masing-masing satu. Oke. Aku udah nggak sabar nih, aku mau mau menyapa little expert kita. Di sini sudah ada Karki. Halo Karki. Hai. Halo Kak. Halo Karki. Sehat Karki? Baik aja sih Kak. Baik-baik aja ya. Oke, Karki. Aku dengan Kak Vanessa. Karki di sini anak batch 1 Active Kids ya. Udah sesi keberapa Karki Ya Kak. sekarang? Sesi 4 kalau nggak Sesi salah. keempat berarti sebentar lagi final project ya. Mantap nih Karki nih. Itu udah Iya final Kak. project. Oke, Karki, boleh boleh memperkenalkan diri dulu gitu ke kakak-kakak. Namanya siapa? Kemudian kenapa Karki suka suka programming? Kelas berapa saat ini Karki? Coba, silakan Karki. Halo, nama saya Karki Mebrila Tafari.
Jadi soal tertarik itu sih kayak gimana ya, kayak suka gitu. Kan pertama-tama tuh lihat teman, ayah, habis itu orang sekitar gitu. Nah, aku tuh biasanya kayak kok bisa nih bikin gini, bisa bikin gini, bisa bikin desain kayak gitu. Nah, interested banget gitu ke dalam hal-hal coding, desain, dan lain-lain gitu. Awalnya memang suka ini ya. Karki ini agak-agak spesial juga nih karena sukanya juga bukan cuma web base atau mobile base, tapi Karki juga suka data science ya Karki ya. Iya kak. Aduh, apalah aku ini Kak Kenny dibandingkan Karki. Suka data science dari kecil. Oke, Karki, awal mula banget Karki. Kenapa kamu suka programming? Aku sambil ngelihat portofolionya Karki nih, CV-ku kalah banget sama Karki nih, bener. Boleh di-share dulu Karki awalnya. Kenapa data science? Kenapa full stack? Coba Karki. Soalnya sih udah sering lihat ayah ke kantor ayah gitu, ngeliat temennya ayah gitu coding kayak bagus gitu liatnya, Oh, ada jam-jam tambahan gitu, bisa belajar ilmu yang lain, jadi kayak mau gitu aja, ayahnya Karki programming ya? mengikutin orang. Ya. Iya. Oke, Karki ini sampai pernah dapat beasiswa juga ya Karki. Jadi benar-benar Karki ini adalah salah satu contoh yang sudah terarah nih sukanya apa, inginnya mau jadi Iya kak. apa, dan dapat fully support juga ya dari orang tuanya Karki ya. Gitu. Iya. Aku sempat lihat profilnya Karki nih di scratch.mit.edu. Di sini Karki Iya. bilang, I am 9 years old, enthusiastic with coding, and in the future I will beat Linux Torvalds, Bill Gates, and Steve Jobs. You're so incredible, you know? Kamu mau jadi Steve Jobs. Oke, Karkinya hilang ya? Mana nih Karki? Oke, jadi Karki ini memang kalau kita lihat dari portofolionya Karki ya, sangat-sangat disupport juga sama orang tuanya. Dan untuk program Hactive Kids ini juga semoga menjawab salah satu pertanyaan yang ada di Q&A, tahap-tahapannya apa saja. Jadi dari 5 sesi itu, yang pertama adalah kita mengenalkan coding dengan PictoBlocks. Itu satu dulu. Yang pasti children friendly ya, mudah dicerna oleh anak-anak gitu. Kemudian nanti baru kita akan ajarkan animasinya, gimana cara bikin. Kemarin aku sempat share sama Kak Kenny, ada gambar kelinci, gerakinnya gimana, jalannya gimana, kakinya kanan dulu, kiri dulu, itu nanti diajarkan juga gitu. Kemudian gimana sih bikin animasinya sampai kita bikin game sendiri, itu ada tahapan-tahapannya gitu. Mungkin bisa kita ada video juga nih, mungkin bisa di play dulu videonya supaya kita bisa sama-sama lihat kayak gimana sih Hactive Kids itu. Boleh dibantu mungkin videonya, silakan. Ya, kurang lebih seperti itu video Hactive Kids-nya. Ini Karki sudah kembalikah? Oh, belum ya? Oke, aku cerita sedikit ya tentang Karki ya. Memang Karki ini dari kecil, dari kelas 4 SD, itu sudah suka dengan yang namanya programming. Nah, ini Karki udah ada. Ya, Karki, kamu kenapa menghilang malu ya tadi?
Kamu mau mengalahkan Steve Jobs. Boleh. Cita-citanya mau mengalahkan Bill Gates dan Steve Jobs nih. Share sedikit dong, gimana? Kamu ke depannya mau belajar apa lagi? Data science udah kamu kuasai. Full stack udah kamu kuasai. Apalagi, Karki? Mau belajar apa lagi, Kak? Bingung ya? Nah, belajar bisa kayak bikin UI UX. Oh, UI UX. Oke. Apalagi, Karki? Cita-citanya Karki deh mau jadi apa? Ayo, Karki. Cita-citanya mau jadi apa, Karki? Selain ngalahin Steve Jobs ya. Cita-citanya Karki mau jadi apa? Soalnya sudah menjalankan cita-cita nih, Nah, Karki. Agak, dari ya, apa, Karki? Connection-nya terputus ya, Karki ya. Sepertinya ada kendala sinyal dengan Karki. Hai, Karki, boleh diulang? Cita-citanya mau jadi apa? Ya, sepertinya terkendala koneksi. Oke, oke, kalau gitu. Sambil kita nunggu Karki nih, aku mau sambil apa ya tadi ya? Oh ini, aku mau info terkait dengan trial class. Bagi teman-teman yang anaknya ingin seperti Karki, mau ikut program Active Kids, tapi masih bingung Active Kids tuh ngapain sih belajarnya, apa aja sih, mau ngapain gitu. Kita buka kelas trial untuk program Active Kids ini. Ya, jadi kelas trialnya ini, Ibu, teman-teman udah bisa mengikutkan anaknya untuk ngintip sedikit Active Kids ini ngapain aja, gitu ya. Diajarinnya sama nih sama instruktur Active Kids dengan Seven sama Gita satu lagi, ya. Nantinya kalau misalnya setelah mengikuti trial class ini ternyata anaknya memang tertarik, kita akan buka batch 3 dan batch 4. Jadi nanti tinggal memotong harga dari trial class ini. Nah, batch 3 ini kita akan mulai di bulan ini ya, tanggal 25 Oktober sampai tanggal 22 November. Kelasnya setiap Senin, sore aja, setengah 4 sampai jam 5, 1,5 jam ya, maksimal 90 menit. Nanti untuk batch 4-nya beda 2 hari aja, di tanggal 27 Oktober, tapi dia seminggu 2 kali. Rabu dan Jumat jam setengah 4 sampai jam 5. Metode belajarnya online, ya metode belajarnya online. Tadi udah aku sebutin juga, khusus untuk anak usia 10 sampai 14 tahun. Nanti setelah belajar akan mendapatkan Certificate of Completion yang menyatakan bahwa anaknya ayah bunda sudah menyelesaikan program Active Kids ini. Gitu. Mungkin kalau ada yang berminat, silakan. Kita masih langsung aja nih scan barcode-nya. Bagi pendaftar yang kita tunggu daftar sampai hari Minggu, kita ada cashback e-wallet, kita cashback, nanti ada cashback-nya, gitu ya. Jadi benar-benar kita lihat dulu nih, kita intip dulu trial class Active Kids itu seperti apa belajarnya, gitu. Oke, balik lagi ke Karki, mungkin Karki mau share di Active Kids belajar apa aja kemarin, Karki? Karki, dengar Kak Vanessa nggak? Kak Vanessa suaranya jelas nggak, Karki? Enggak ya? Oke, Karkinya nge-freeze lagi. Kita mungkin boleh kita langsung pilih aja pemenang penanya terbaik tadi dengan Kak Kenny dan Kak Belita. Oke. Oke? Ya, dari Kak Kenny dulu nih. Penanya terbaik siapa, Kayaknya Kak? ada nih si Rizky Pratomo namanya. Yang nanya challenge Apa? terberat Kak Kenny Oh ya. enggak, dia nanya apa sih? Tips belajar coding agar anak mudah dan menyenangkan sehingga anak tidak cepat bosan. Terus seberapa besar manfaat belajar coding untuk anak? Mantap. Itu iya. Soalnya kayaknya kalau belajar coding tuh agak-agak bosen gitu ya. Jadi gimana tuh tips and tricksnya supaya gak bosen belajar coding? Berarti diiringi dengan apa, Kak Kenny?
Apa? Dengan musik kah Ya. atau dengan apa ya? Bingung aku juga. Jadi Mas Rizky nih ya, pilihan kakek ini Mas Rizky Iya, ya. aku Mas Rizky. Ya, Mas Rizky nanti tulis di kolom chat informasi Mas Rizky ya, alamat email, nama lengkap, supaya nanti dihubungi oleh tim kami. Oke, terima kasih Kak Kenny. Kak Belita, silakan dipilih penanya terbaiknya. Kalau aku penanya terbaiknya siapa ya? Bentar ya. Oh, ini Mbak Ayu Mbak Ayu. Siliza ya. Mbak Ayu, Kalau anak suka main game, penggemar game sekali, apakah suatu saat bisa jadi gamers atau malah sebaliknya? one million dollar question Kak Belita. Challenging question soalnya. Oke, Mbak Ayu ya. Mbak Ayu, silakan nanti diinfokan ke kolom chat, nama dan alamat email, nanti akan dikontak oleh tim kita. Oke, kalau gitu, eh, ini menyenangkan sekali ya webinarnya ya, Kak Kenny dan Kak Belita bermanfaat sekali tadi sharing-sharingnya. Aku jadi dapat insight juga as a mom. Pertama itu ya dari sharingnya Kak Kenny. Kemudian dari sisi psikolog anak nih Kak Belita yang tadinya aku nggak tahu mengenai akar-akar problem solving skill, motorik-motorik yang memang itu penting. Karena ini kesimpulan ya gitu ya. Karena aku melihat anakku salah satu yang motoriknya lemah. Jadi ini penting banget punya kegiatan selain memang kegiatan yang station gitu ya, seperti main gadget atau nonton TV. Jadi konklusinya adalah balik lagi semua peran orang tua sangat penting. Itu satu, kita harus mendampingi juga anak kita belajar apa, nonton video apa, menggunakan gadget untuk apa. Jadi semua balik lagi ke orang tua dan kita harus selalu support apa yang anak inginkan dan sukai. Jadi bukan lagi zamannya apa yang orang tua inginkan dari anaknya gitu ya Kak. Ya, ya, ya. Oke, dari Kak Kenny dan Kak Belita ada pesan-pesan sebelum kita akhiri sesi ini? Boleh? Pesan apa ya? Apa dong? Ya, apa ya, kayak manfaat belajar coding tuh banyak banget sebenarnya, nggak cuman bisa. Jadi itu kayak manfaat belajar coding tuh kayak mirip matematik gitu, kayak belajar logika untuk menyelesaikan masalah gitu yang tadi kayak dikatain Kak Beliza. Jadi itu bisa apa sih, kayak problem solve gitu. Jadi anak bisa dilatih untuk problem solve gitu aja sih. Oke, terima kasih Kak Kenny. Coba Kak Belita, mungkin ada pesan terakhir sebelum kita closing? Oke, nah kalau dari aku belajar coding ataupun belajar hal yang lain itu semuanya pasti ada manfaatnya, gitu kan. Nah, tapi gimana caranya kita bisa mendapatkan manfaat yang optimal itu balik lagi gimana cara kita membimbing anak, gitu. Karena belajar coding itu oke, gitu kan. Tapi bukan berarti selain anak itu bisa dilepas dengan oh ya udah kamu dengan gadget terus ya udah kamu belajar sendiri gitu kan. Enggak. Jadi kita harus tetap mendampingi, kita juga harus tahu sebenarnya tujuan kita ngasih gadgetnya itu apa misalnya, dan juga kita seimbangkan lagi kehidupan anak gitu. Kita ajarkan bahwa, kepada anak sejak ini bahwa hidup tuh selalu harus seimbang. Kamu belajar apa, kemudian kamu bermain apa, terus kamu interaksi sama teman-teman nggak gitu. Jangan lupa juga ajak dia untuk berinteraksi sama teman-teman dan melakukan hal-hal yang dia suka gitu. Hobinya dia apa, bangun hobi dia dan kesehariannya dia seperti itu gitu. Karena kita kan bukan cuma mau anak itu ahli dalam satu hal ya, tapi maunya dia bisa adaptif, dia bisa berkembang dan bisa mandiri tanpa kalau ada kita gitu. Ya. Suatu saat nanti itu kan tujuan pendidikan gitu. Itu aja sih paling. Oke, terima kasih Kak Belita. Sama-sama. Siap, terima kasih. Oke, ya sebelum aku akhiri sesi ini, seperti biasa, aku juga suka share ke teman-teman Hacktivate ya, bahwa ada 3 hal yang penting ketika kita ingin fokus ke hal yang kita suka gitu. Yang pertama adalah disiplin, kemudian komitmen, yang ketiga adalah passion. Jadi itu yang harus kita jagain.
Jadi kalau salah satu dari itu berkurang aja, pasti kita mulai kendor nih gitu. Ah udah nggak passionate di sini, akhirnya nggak komit, akhirnya mulai nggak disiplin. Apalagi sekarang kita belajarnya online. Cobaannya banyak banget, godaannya banyak banget. Apalagi kalau belajar di kamar, ngantuk ya udah tidur gitu kan. Gitu. Jadi benar-benar passion harus dijagain, komitmen dijagain, apalagi disiplin gitu. Jadi mudah-mudahan sesi ini sangat-sangat bermanfaat ya buat teman-teman semua, buat mami-mami yang anaknya ingin terjun ke dunia coding. Semoga terbuka nih wawasannya setelah ngobrol sama Kak Kenny dan Kak Belita dan juga dengan Karki tadi. Itu. Teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi sama Kak Kenny lagi, sama Kak Belita lagi untuk sharing yang lebih in-depth lagi nih Kak Kenny. Iya. Mungkin dengan topik yang berbeda, tapi masih berhubungan dengan programming tentunya. Iya. Oke, aku Vanessa dari Hacktive Kids, beserta timku mengucapkan terima kasih banyak buat Kak Kenny atas waktunya, untuk sharing-sharingnya, untuk insight-nya semua, sama Kak Belita juga terima kasih. Juga untuk semua partisipan yang udah hadir pada sore hari ini, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa in touch terus. Kak Kenny sehat-sehat, Kak Belita sehat-sehat. Sama. Terima kasih udah undang aku, undang aku lagi. Siap. Aku tinggal kontak ya Kak Kenny ya. Untuk Iya. mungkin next untuk event activate juga boleh ya Kak Kenny ya. Boleh. Oh. Asik. Oke, Kak Kenny, salam sayang buat Aira. Iya. Salam buat Aira, mudah-mudahan makin sukses setiap Amin. dan bisnisnya semoga lancar. Kak Kenny juga semoga dilancarkan. Kak Belita juga, terima kasih banyak Kak Belita. Semoga terus bisa ngebantu banyak orang ya Kak Belita ya. Amin. Thank you. Oke, Amin. teman-teman, terima kasih semuanya. Aku akhiri sesi ini ya. Thank you, Kak Belita, Sama-sama. Kak Vanessa. Thank you Kak Kenny. Bye-bye.